Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, atau mungkin ketika teman-teman menonton siang, sore dan malam, selamat bergabung bersama kami. Salam sejahtera bagi kita semua, sahabat online. Kali ini kita bersama tamu agung kita, kehadiran tamu agung nih teman-teman ya. Ya ini Ketua GIS FYI UII. Selamat pagi Bapak Adi. Selamat pagi Mbak Ririn. Bagaimana nih Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Kan kali ini ya kita akan membahas investasi nih Pak. Nah gimana kalau kita memperkenalkan dulu, Bapak kan sebagai Ketua Galeri Investasi nih Pak. Boleh dikenalin nggak sih Pak Galeri Investasi Syariah di FYI UII itu seperti apa? Oke, baik Mbak Ririn. Jadi Galeri Investasi Syariah atau GIS itu adalah wahana investasi untuk misalkan investasi saham sukuk yang ada di Bursa Efek Indonesia itu terbuka untuk umum. Jadi bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa ataupun teman-teman masyarakat lainnya, baik muslim maupun non-muslim. Oh, berarti non-muslim juga bisa ya Pak keren. bergabung Iya, bersama iya, kita bisa, gitu benar. ya Pak. Oh, berarti untuk investasi syariah ini berarti tidak terbatas gitu ya Pak. Berarti Ya. Tidak karena syariah berarti harus muslim aja nih Iya, gitu. benar. Berarti non-muslim juga bisa. Ya. Oh, keren sekali ya Bapak. Terus untuk galeri investasi syariah ini kan mungkin masih banyak yang tabu gitu ya Pak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan lebih detail lagi tentang bagaimana sih sebenarnya GIS ini bisa berdiri gitu. Apa urgensi dari berdirinya galeri investasi syariah ini untuk baik untuk FYI maupun untuk masyarakat luas mungkin Bapak. Oke, katanya pertanyaannya kompleks ya. Oh ya kompleks. Saya potong dari sejarahnya dulu aja. Oke, Ya, baik. jadi GIS ini kan dulu berdiri 2013, tapi ada sejarahnya di balik itu Mbak Ririn. Tahun 2012 waktu saya sekolah magister ekonomi syariah, itu saya dapat mata kuliah tentang ekonomi kelembagaan. Ekonomi Ya, kelembagaan. jadi bagaimana mendorong ekonomi dengan menciptakan lembaga-lembaga ekonomi. Nah, pada habis itu saya berpikir nih, waduh, sudah ada pojok bursa waktu itu ya, pojok bursa konvensional, tapi belum ada yang syariah. Oh, Nah, karena kemudian keresahan hati ya Pak. Ya, Kok benar. konvensional nih udah ada, Iya. kok syariah nih kok ketinggalan jauh gitu. Padahal saya udah ngajar pasar modal syariah mulai tahun 2008. Oh, di sangat FYI. jauh ya Iya, Pak. Berarti ya, jadi kayak dari 2013 ke 2008 itu sangat jauh. Jadi 2012 kemudian saya berpikir, wah ini kayaknya harus ada lembaga yang dikhususkan untuk kita ya, pegiat-pegiat yang concern Syariah. dengan ekonomi syariah. Oh, oke. Nah, setelah itu saya minta waktu kepada perwakilan Bursa Efek Indonesia di Yogyakarta, Pak Irfan. Itu saya ngobrol empat mata. Kemudian saya usulkan ide, Pak, ini kita harus bikin suatu lembaga di mana transaksi sahamnya untuk saham syariah. Nah, kemudian proposal saya diajukan ke Jakarta. Alhamdulillah direspon. Nah, gitu. ceritanya. Berarti berawal dari keresahan Pak Adi, Benar. dari ada mata kuliah magister ini, oh ternyata konvensional nih sudah lebih maju nih, nggak mau kalah Ya. syariah. Jadi Pak Selain Adi itu, mendirikan. Selain itu saya pernah juga ngobrol dengan seorang pegiat pendiri waktu itu BMT tahun 1990-an. Itu beliau termasuk yang mendirikan koperasi syariah. Nah, saya terinspirasi juga dengan beliau, sehingga kita harus memunculkan suatu lembaga yang berasal dari bawah. Di Indonesia itu inisiatifnya dari bawah. Berbeda dengan Malaysia. Kalau Malaysia itu inisiatifnya dari Dari atas, dari atas. kerajaan. Nah, lagi kita itu harus inisiatifnya dari bawah. Oke. Gitu, Mbak Riri. Pengajuan ACC dari Di Jakarta. ACC, ya, Oke. 2013 diresmikan. Dengar-dengar itu pertama ya Pak di Ya, Indonesia. Oh alhamdulillah. berarti benar ya teman-teman, sahabat online, ini adalah tamu agung karena beliau adalah pencetus galeri investasi syariah ya, terutama yang ada di Indonesia pertama kali ya teman-teman. Oke, baik, karena pertama kali ya Pak, mungkin karena lebih ada apa ya, lebih ekspor lah bahasa Inggrisnya. Mungkin adakah pencapaian yang sangat-sangat membanggakan sebagai Bapak kan sebagai ketua nih, mungkin kayak wah alhamdulillah nih apa yang telah saya dirikan telah mencapai ini dan Iya. itu. Mungkin bisa nih Bapak sampaikan kepada sahabat-sahabat online yang sedang menonton kita bahwasanya ada nih prestasi dan pencapaian dari galeri investasi syariah yang awalnya muncul karena keresahan hati saya gitu. Boleh Jadi disampaikan. di tahun pertama galeri saya berdiri itu kemudian diikuti oleh misalkan Tasgia ya.
UIN Lampung, yang itu yang pertama kali. Kemudian sampai hari ini sudah ada 102 GIS di Indonesia. Wah, berarti pertama UII terus berkembang jadi 102 hingga saat ini ya Bapak. Sekarang. Tercatat di 2024 berarti ada 102 prestasi pertama ya. Oh iya, Masya Allah, galeri pertama. Oke. Mungkin pertama selain dari Universitas Saskia itu tadi ada lagi tidak Pak? Nah, kita pernah dikunjungi oleh universitas di Malaysia. Jadi FYUI sudah terkenal di internasional. Berarti studi visit ya Bapak. Ya. Berarti dari Malaysia itu mengunjungi galeri investasi pertama yang ada di Indonesia. Beberapa dosen dan beberapa mahasiswa. Oke. Terus mungkin ada lagi Bapak? Kemudian selain itu kita juga mengembangkan KSPM, yaitu kelompok studi pasar modal syariah, KSPMS. Itu pernah menjadi finalis 10 besar lomba MBKM di Jakarta tahun 2023. Alhamdulillah kita tahun lalu ya berarti Bapak menjadi top 10 gitu ya Bapak. Finalis. Top 10 menjadi finalis dari MBKM. Masya Allah sekali ya, berarti galeri investasi ini memiliki manfaat itu bukan hanya ke masyarakat tapi ke mahasiswanya sendiri ya, melakukan ke negara juga. Berarti kan tadi Bapak pengajuan ya, berarti mengembangkan syariahnya mewarnai syariah nasional ya. Oke, baik. Mungkin selain studi visit dan pencapaian dari mahasiswa, mungkin ada lagi di tingkat lokal di DIY. Alhamdulillah pada tahun 2023 kemarin itu GIS FYUI itu dinobatkan sebagai GIS dengan transaksi tertinggi di DIY. Tertinggi. Oke. Banyak jadi ya artinya, mitranya ya Bapak. Artinya teman-teman punya minat berinvestasi dan berkembang. Nggak mungkin kalau itu hanya sekedar berhenti coba-coba, tapi kalau sudah itu minatnya berterus ya, terus berarti transaksinya banyak. Transaksinya banyak itu berarti aktif, minat, terjaga, semangatnya tetap. Itu berarti benar-benar bermanfaat ya Bapak. Berarti kayak ternyata nggak sia-sia nih saya mendirikan galeri investasi syariah, karena ternyata banyak dari teman-teman yang benar-benar bergabung bersama kami gitu ya Pak. Oke, tapi pencapaiannya sungguh luar biasa ya Bapak. Tapi mungkin sedikit saya tanyakan, kalau ini kan berarti orang tuh sekarang udah melek ya Pak, apalagi dengan pencapaian sebagai transaksi terbanyak dan tertinggi gitu ya Pak. Kalau mungkin saya sedikit singgung, mungkin karena investasi itu orang sudah melek ya Pak, melek ternyata penting nih investasi itu. Tapi ada yang lebih tinggi minatnya daripada investasi sepertinya Bapak ya. Mungkin bisa ya sahabat online mungkin juga relate ya. Beberapa belakangan terakhir ini berita itu banyak tentang judi online yang sampai apa-apa mungkin dari rumah tangga, anak dan segala macam itu menjadi korban. Bahkan untuk diri sendiri itu juga dikorbankan. Sampai ada yang memilih menjual aset-asetnya Bapak untuk menang judi online dan tinggal di jalanan, seingat saya kemarin. Kan miris ya Pak seperti malah itu. Ada yang sampai bunuh diri. Nah, itu sampai ada membunuh istri juga kan. Itu sangat ini ya Pak, miris gitu dibilang. Padahal kita punya investasi yang memiliki prinsip syariah yang tidak memiliki tujuan, yaitu makosid syariah itu tadi kesejahteraan umat ya Pak, tidak memikirkan, maksudnya tidak secara kapitalis yang dipikirkan. Mungkin ada sedikit pembahasan dari Bapak untuk orang yang investasi syariah dengan judi online ini, apakah ada tanggapan sendiri dari Bapak tentang minat yang sungguh tinggi dari judi online ini daripada mungkin investasi syariah ini ya Bapak? Ya, jadi memang miris ini anak-anak SD, ibu rumah tangga, judi online ya sekarang banyak banget. Nah, kita concern tentang itu. Kita harus mengajarkan investasi syariah sejak dini. Itu pentingnya ya. Dan harus menerobos ruang-ruang akademis ya. Harus di rumah tangga gitu ya. Ibu-ibu PKK barangkali harus kita sosialisasikan investasi syariah. Karena ini adalah investasi yang aman, legal ya, bukan investasi bodong, tapi ini sudah legal. Sudah legal. Jadi kayak ibu-ibu tuh juga harus tahu bahwasanya investasi ini penting, karena kan macam investasi itu banyak ya Pak, bukan hanya investasi yang secara universal kita tahu naruh uang di sini nanti berkembang gitu kan, tapi ternyata
ada juga yang untuk dana pensiun juga bisa ya Pak, berarti kalau untuk orang tua untuk menyiapkan untuk anak-anaknya nanti untuk investasi itu juga perkembangan uangnya gitu bisa gitu ya berarti Ya, Pak? di dalam ekonomi syariah memang banyak investasi, termasuk dana pensiun, asuransi. Jadi sini investasi saham syariah. Jadi di galeri investasi syariah adalah khusus untuk saham dan sukuk saja. Nah, Oh. tidak ada dana pensiun di sini. Oh, tidak ada dana pensiun. Ya. Berarti kalau intinya biar istilah Jawanya ben uangnya nggak ngamplah gitu ya Ya, Pak ya. benar. Oke, berarti kalau biar uangnya nggak ngamplah, sahabat online bisa menaruh uangnya di investasi syariah. Jadi kayak nggak ndekem gitu. Kalau Ya. mungkin ada uang yang bukan uang panas ya Pak, berarti Ya. ngomongnya bukan uang panas yang memang aset, sahabat online bisa menaruhnya di investasi syariah seperti itu. Nah, mungkin dari Bapak dari judi online dan investasi syariah ini kan berarti sangat miris ya Bapak. Ya. Mungkin dari Bapak sendiri nih, biar teman-teman sahabat online ini tidak terjerumus lebih dalam kepada judi online, mungkin ada tips dan trik atau Bapak bisa memberi kayak mending gabung aja nih sama saya gitu kan. Jadi kan kita jadi apa ya, tambah mitra gitu, jadi Ya. memiliki transaksi yang mungkin akan lebih tinggi. Jadi teman-teman sahabat online ini tidak terjerumus ke sesuatu yang memang diharamkan dalam Islam. Iya. Jadi memang kita harus memperluas dakwah kita, ya, menembus ruang akademis, tidak hanya eksklusif. Kita harus turun ke bawah, barangkali perlu ada kelompok investasi di tingkat RT RW. Oh, tingkat RT di RW. Oh. remaja masjid. Nah, itu juga bisa kita bikin. Oh, Karang Taruna berarti juga bisa ya, Pak? Bisa. Kita bermitra dengan itu. Nantinya kita lebih memperluas dakwah kita. Ini kan dakwah muamalah. Oh iya, dakwah muamalah sesama manusia ya, Pak. Nah, kemudian yang tidak kalah penting itu adalah itu tadi ibu rumah tangga, karena negara yang bagus adalah tergantung dari peran ibu. Oh. Nah, kalau ibunya suka judi gimana anaknya? Oh iya, bundahara ya Pak. Bundahara bukan bendahara tapi bundahara. Ya. Ya mungkin gitu ya sahabat online. Berarti bunda atau ibu itu memiliki peran penting dari keuangan gitu. Jadi mungkin bunda-bunda online, bukan sahabat online tapi bunda-bunda online. Kalau bunda-bunda menonton ini mungkin bunda-bunda bisa nih menghubungi Pak Adi ya, untuk mungkin menjadi investor yang baik, melakukan investasi yang baik. Mungkin ada nih Pak tips dan trik dari Bapak nih menjadi investor yang baik itu seperti apa, melihat bidang-bidang dari investasi ini. Tadi banyak ya Pak, ada sukuk. Sukuk itu mungkin secara umumnya lebih dikenal sebagai obligasi ya Bapak. Mungkin ada tips. Beda antara sukuk dengan obligasi. Oh, beda. Kalau Itu sukuk, perbedaannya obligasi mungkin, itu Pak. mesti terkait dengan bunga, konvensional. Oh, oke. Nah, kalau sukuk syariah. Oh, sukuk gitu. syariah. Ya. Mungkin sahabat online taunya obligasi ya, mungkin Harus hijrah dari obligasi ke sukuk nih. Oh, oke. Ada pesan dari Pak Adi selaku tamu agung kita ya, ini sahabat online. Silahkan hijrah dari obligasi menuju ke sukuk ya Bapak, karena sukuk lebih syariah gitu, lebih halal ya Bapak. Oke, mungkin dari Bapak investor yang baik itu sebenarnya seperti apa, dan mungkin itu bisa diterapkan oleh sahabat-sahabat online kita. Jadi bedanya dengan investor dengan penjudi itu menginginkan cuan jangka pendek. Oh, oke. Kalau investor menginginkan keberkahan, ya, cuan yang barokah dalam jangka panjang. Oh, yang diridhoi Allah ya berarti Pak. Jadi kita harus memanage hati kita supaya mendapatkan keberkahan dalam jangka panjang. Nggak mau kita cuan dalam jangka pendek, apalagi itu nggak halal lagi. Nah, kedua, kita harus sabar dengan belajar. Jadi investor itu penuh dengan pembelajaran. Jadi banyak yang kita harus pelajari. Nggak kepingin langsung besoknya harus dapat cuan, enggak lah. Harus belajar tentang fundamental, belajar tentang teknikal. Nah, di GIS nanti kita akan belajar bersama ya tentang bagaimana memahami perusahaan, menganalisis laporan keuangannya. Nah, nanti kita belajar bareng-bareng di situ. Oke, berarti jangan takut ya sahabat online. Berarti seperti itu ya Bapak ya. Jangan takut untuk berinvestasi. Mungkin awalnya mungkin masih tabu-tabu gitu kan. Tapi tidak ada kata tidak untuk belajar ya berarti Bapak. Berarti
selama ada expert ataupun yang membimbing, berarti kita masih bisa berapapun umurnya, dari kalangan manapun, ras manapun. Pak Adi dan teman-teman dari FYI UI yang bergabung bersama JIS FYI akan secara lapang dan terbuka mengajari orang yang akan menjadi investor. Jangan takut masuk ke GIS. Oh, oke. Saya akan memberikan pelayanan, bantuan ya teman-teman untuk bisa menjadi investor yang baik. Oke, berarti secara terbuka sahabat online FYI UI, terutama Galeri Investasi Syariah UII, terbuka lebar untuk kalian semua yang ingin menjadi investor yang baik dan benar, serta garis bawah ya teman-teman, halal. Jadi dan aman itu ya teman-teman ya. Mungkin ada sedikit petuah 1-2 kata gitu Pak untuk mengakhiri sesi kita. Tidak terasa ternyata kita sudah di akhir sesi ya Bapak ya. Jadi 1 kata aja yang simpel. Ramaikan masjid, ramaikan galeri investasi syariah. Masya Allah. Ya teman-teman ya, ramaikan masjid dan ramaikan galeri investasi syariah. Karena kalau yang bidang sebelasan itu agak menakutkan ya Bapak ya, miris. Jadi teman-teman jangan tergoda dengan yang instan-instan ya. Sedikit penutup dari saya, jangan tergoda dengan yang instan-instan karena ternyata kalau yang lebih nunggu agak lama dikit ternyata lebih banyak ya Bapak untungnya. Tuh teman-teman, sahabat-sahabat online, jadi jangan tergiur dengan yang instan-instan. Mungkin kita bisa akhiri sesi kita pada pagi ini Bapak. Terima kasih Bapak Adi sudah menjadi tamu kehormatan pada sesi kali ini. Semoga Bapak selalu diberikan kesejahteraan, berkah dari Allah karena masih sampai detik ini masih berdakwah dalam Islam ya Bapak ya. Mungkin kita bye-bye dulu ke sahabat online. Sampai jumpa lain kali teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.